Puji nama Tuhan. Ya, shalom semuanya. Halo. Puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di ibadah Zoom ini. Kita percaya kemurahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing sungguh luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita minta kiranya Tuhan yang memimpin setiap kita untuk kita layak masuk dalam hadirat-Nya. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, kita satukan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih di malam hari ini Tuhan. Engkau boleh mempertemukan setiap kami Tuhan Yesus di ibadah Zoom ini. Karena kami percaya Engkaulah pertolongan dan kekuatan setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam ini sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh lalui setiap apa yang kami lakukan Tuhan dan apa yang sudah kami kerjakan karena kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkaulah kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Kami terus bersyukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya. Katakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tangan kasih-Mu memegang kami dan tangan kasih-Mu memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku
Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang bakal sekali lagi. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tiap langkah kami Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Abah. Engkau baik, teramat baik. Kasih sayang-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penuhi kami Tuhan dengan roh puji-pujian Abah. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, ajari kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Hosana bagi nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan penuhi kami. Oh haleluya, haleluya. Shikarabataka ya rabaya labaya rabasika rataka baba 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 baba. Ya rabasika mataka ya rabaya labaya rabaya. Karabataka sikata pataka baba 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 baba. Urabasika rabataka ya raba. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Abah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi hingga
sekali nanti aku tiba di rumah surga yang bakal. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang selalu memimpin kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih dahsyat lagi memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah puji-pujian kami. Engkaulah sukacita kami, Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan amat baik bagi setiap kita. Kita mau angkat satu pujian, memuliakan nama Dia lebih lagi. Karena kita percaya Dia sudah hadir di tengah setiap kita. Terutama hati kita. Amin. Puji nama Tuhan, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji syukur kami naikkan pada Dia karena Dia baik dan sangat baik bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menyatakan cinta kasihnya Tuhan. Silakan. Mengucap syukur dalam segala hal karena kita percaya kita ada di tengah-tengah dunia yang luar biasa dan kita yakin semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Silakan yang mau bersaksi, saya persilakan. Nggak ada? Oke.
Kalau gitu kita lanjut saja saudara ya. Kita mau masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau minta penyertaannya lebih luar biasa bagi setiap kita. Karena kita percaya. Dalam tiap langkah kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Amin. Dialah harapan kita. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Karena kita percaya semua kita yang ada di Zoom ini luar biasa. Diberkati, dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau masuk dalam berkat yang luar biasa. Kita akan dipimpin oleh hamba-Nya untuk menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih kami sudah memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami, Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami, Tuhan Yesus. Anugerah terindah sudah Engkau curahkan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami yang penuh dengan sukacita hadir di tengah-tengah ibadah Zoom ini, Tuhan. Biar lawatan Tuhan turun untuk setiap kami lebih dahsyat, lebih berkuasa, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar lewat firman-Mu ini menuntun dalam setiap langkah kami. Di dalam keseharian kami, Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau-lah sumber energi yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena segala cara yang kami lakukan bukan dengan kekuatan kami. Karena itu kekuatan daripada Engkau bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Abang, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, katakan amin. Katakan sekali lagi untuk satu penyembahan untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Katakan sekali lagi, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami Bapa. Terima kasih Abba. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, kami sanjung Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan hambanya yang akan menyampaikan isi hati, silakan. Oh haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu di setiap hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang telah melayani Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepada Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Berikan kami roh yang memahami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya ambil di Yohanes 21, Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai yang ke-8, dan ayat yang ke-11. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Hah? Terdengar. Enggak dengar ya? Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai yang ke-8, dan yang ke-11. Di sini perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Ya, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8 dan yang ke-11. Oke. Ya, kita baca bersama-sama ya. Di ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Kemudian kita ambil yang ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita tahu peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan wanita-wanita yang waktu itu ke kuburan Yesus. Itu pertama kali Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada muridnya yang saat itu berjalan di sebuah perkampungan yang bernama Emmaus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di sini kita belajar tentang Yesus yang menampakkan diri kepada muridnya untuk yang ketiga kali di pantai Danau Tiberias. Murid-murid mengalami hal yang sangat shock ya, menakutkan di mana gurunya ditangkap dan disalibkan, yaitu Yesus. Mereka mengalami peristiwa yang pahit. Mereka putus asa, mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka kembali ke profesi mereka yang semula, yaitu menjala ikan, karena mereka sebelum mengikut Tuhan Yesus, mereka adalah penjala ikan. Kemudian pada hari itu, Petrus mau berlayar kembali. Kemudian teman-temannya yaitu Thomas, Nathanael, dan yang lainnya juga mau ikut katanya kan. Kemudian mereka ikut. Semalaman mereka berlayar, mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dikatakan di sini mereka tidak mendapatkan apa-apa malam itu. Hal ini belum pernah terjadi kepada mereka selama mereka sebagai penjala ikan. Hal ini belum pernah mereka alami, belum pernah nggak mendapatkan apa-apa. Setidaknya ada sedikit yang mereka dapat, tapi hari itu benar-benar satu pun tidak didapatkan oleh mereka. Kemudian mereka kembali untuk pulang, tetapi sebelum mereka sampai ke darat, sebelum mereka sampai di pantai, ada seseorang yang di pantai berteriak kepada mereka, menanyakan di ayat yang keempat di sini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka belum tahu kalau itu Yesus. Mereka hanya tahu itu ada seseorang yang bertanya kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kemudian, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Di sini mujizat terjadi, saudara. Ketika mereka merespon Yesus, pada saat itu yang memang mereka belum tahu itu Yesus, mereka merespon perintah itu untuk menebarkan jala, mereka lakukan. Mereka tidak memakai kepintaran mereka, mereka tidak memakai pengalaman mereka. Bahkan kita tahu mereka itu dari selama hidup mereka seorang nelayan. Harusnya mereka tahu wilayah yang banyak ikan itu di mana letaknya. Yang kita tahu biasa nelayan menangkap ikan pasti di tengah laut, di tengah danau, bukan di pinggiran pantai yang dekat pantai sudah mau ke pantai. Karena di sini Yesus berteriak, mereka dengar, berarti jaraknya udah dekat ke pantai, saudara. Dan di dekat yang pantai pasti yang ada ikan kecil-kecil, bukan ikan gede-gede. Ikan yang besar adanya di tengah laut. Ini mujizat terjadi. Kita lihat di sini dikatakan di ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Jumlahnya 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini juga mujizat. Sebanyak itu jala tidak koyak. Saya punya koko, dia dulunya tuh memang suka menjala ikan. Karena kami tinggalnya di daerah sungai, yaitu di Sungai Kapuas, di daerah Kalimantan. Jadi koko saya suka buat jala sendiri, dia bisa menganyam jala itu, dia suka menjala, saya suka ikut dia. Kan kita tahu jala itu terbuat dari benang yang ya benangnya kalau untuk ikan gede pasti nggak kuat, saudara, pasti koyak. Apalagi mereka nelayan pasti jala mereka sudah sering mereka pakai, bukan jala yang baru pasti. Ya, tapi walaupun mereka mendapat ikan yang gede-gede itu, jala mereka tidak koyak. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Pertama, mujizat yang pertama adalah jala mereka tidak koyak. Mereka mendapatkan ikan yang besar-besar walaupun di dekat pantai. Kemudian mereka tidak dapat menampung ikan itu. Sungguh luar biasa kepenuhan berkat itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka melihat mujizat yang terjadi, Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, dia baru sadar bahwa itu adalah Tuhan. Dia katakan kepada Petrus, maka murid yang dikasihi Yesus itu di ayat ke-7 berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, disebutkan, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes baru tahu kalau itu adalah Tuhan, karena yang sanggup memberikan mujizat, yang melakukan mujizat hanya Tuhan, saudara. Dan Petrus merasa sukacita yang penuh. Begitu dia tahu itu adalah Tuhan, dia langsung berpakaian dan terjun ke danau untuk mendapati Tuhan itu, karena dia merasa sukacita penuh. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, kita kerjakan, walaupun mungkin itu profesi yang pernah kita lakonin, yang pernah kita kerjakan, tapi pernah mengalami kegagalan juga, tidak ada salahnya untuk kita mencoba kembali seperti murid Yesus. Mereka sudah ke tengah laut, pulang tidak membawa hasil. Tapi ketika diperintahkan untuk menebarkan jala di dekat pantai, mereka lakukan. Mereka mau kerjakan. Tetapi apa yang dilihat hasilnya yang luar biasa. Kelimpahan berkat mujizat mereka terima. Sukacita yang luar biasa yang boleh mereka rasakan. Kemudian kita lihat Yesus yang telah bangkit mengenal kita secara pribadi. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Petrus tentu saja seorang yang dari sekian murid Yesus yang paling terluka, saudara. Mengapa kita katakan dia paling terluka? Karena peristiwa kematian Yesus sebelumnya adalah pengalaman yang pahit baginya. Pembelaan yang konyol, pemahaman yang buta akan maksud sang guru. Sikap yang takabur, penyangkalan hingga 3 kali pada Tuhan Yesus.
tentu terbawa-bawa di setiap angannya. Rasa bersalah, beban dosa, penyesalan seumur hidup yang dirasakan oleh Petrus menjadi aib yang tak terhapus, saudara. Namun, Yesus yang bangkit dari kuasa maut merangkul Petrus kembali. Ya, dia merangkul Petrus kembali dengan kasih-Nya. Yesus tidak membuang Petrus. Yesus tidak membunuh karakter Petrus. Beda dengan manusia. Ya, apa yang bisa manusia lakukan biasanya mengecewakan kita, menolak kita. Apa yang kita lakukan terhadap dia merasa, dulunya kamu sudah menyangkal saya, ya kan? Pasti manusia tidak akan merangkul kita kembali, mendekat kepada kita lagi. Tapi beda dengan Tuhan. Di mata Tuhan, Petrus tetaplah Petrus. Punya potensi besar. Ya, Petrus punya potensi besar menjadi murid yang akan melanjutkan misi Tuhan. Misi Tuhan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Yesus memulihkan keterpurukan Petrus. Karena hanya Yesus yang sanggup memulihkan hati yang terluka. Dengan caranya ajaib, ya, Tuhan sanggup memulihkan kita. Mungkin kita pernah mengalami hal yang dikecewakan orang, ya, dilukai orang, tapi percayakan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan mau kita berproses, Tuhan mau kita semakin dewasa dalam menghadapi segala hal yang kita hadapi, ya Tuhan, yang diperbuat orang kepada kita. Mengasihi Tuhan harus dimulai dengan kerendahan hati kita. Bukan keangkuhan kita, ya, dengan apa adanya tanpa pura-pura, apalagi dengan ambisi pribadi yang saatnya akan melahirkan penyangkalan semata. Kita mengasihi Tuhan dengan kerendahan hati kita. Ya, itulah pelajaran penting. Seberdosa apapun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Asal saja kita mau diubahkan olehnya. Tuhan tahu bahwa setiap kita punya potensi. Tuhan tahu karena Dia menciptakan kita, Tuhan sudah menanamkan misi untuk kita. Bahkan Tuhan telah melengkapi kita dengan perlengkapan yang akan kita jalani misi itu. Seperti seorang ayah, seorang papa, ya, kalau dia membimbing anaknya, pasti dia melengkapi dengan segala yang diperlukan oleh anaknya. Jadi nggak usah kita khawatir. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, layanilah, karena Tuhan akan menyanggup-kan kita. Tuhan tidak pernah membunuh karakter kita, tetapi membaharuinya untuk semakin mapan dan berdaya guna dan menjadi berkat dalam hidup. Ya, karena anak-anak Tuhan akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau menjadi teladan Tuhan. Kita mau saling mengasihi walaupun kepada orang-orang siapapun, kita harus saling mengasihi. Kita nggak boleh membeda-bedakan satu sama yang lain, ya, warna kulit, rambut yang berbeda, ya. Kita harus saling mengasihi. Kita pandang Yesus. Yesus mengasihi semua manusia yang diciptakan Dia. Tuhan mengasihi semua orang, ya. Oleh karena itu Dia rela mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Asalkan kita mau percaya dan kita mau sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Selamat kita. Jadi di sini kemudian Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita, ya, memberikan petunjuk, arahan, bahkan pemulihan, bahkan berkat. Jika kita mempunyai nalar serta peka untuk melihat kehadiran Tuhan di setiap jeri juang kita, walau secara tersamar melihat bahwa itu Tuhan, seperti Yohanes, dia dari jauh merasa ini loh yang Tuhan lakukan, pasti ini Tuhan yang lakukan, ya. Kita juga sama, kita boleh
percaya apa yang mau kita lakukan, kita percayakan kepada Tuhan. Yakin kalau Tuhan akan menolong kita. Ya, seperti kalau kita mau buka usaha, mungkin usaha itu pernah kita lakukan, terus mengalami kegagalan, kebangkrutan ya. Terus dengan kondisi saat ini pandemik dan situasi yang tidak menentu, semakin sulit, ya, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang gagal dalam usahanya. Ya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita harus mencoba kembali. Gagal boleh saja, yang penting jangan putus asa. Semangat untuk berjuang, semangat untuk kembali bangkit. Bahwa Tuhan serta dalam segala usaha kita, bahwa Tuhan serta dalam setiap pekerjaan kita. Maka kita akan melihat mujizat yang akan terjadi. Seperti murid-murid Yesus, mereka mau lakukan perintah Tuhan. Mereka mau coba, ya, daripada nggak dapat, katanya kan, dapat ikan kecil juga nggak apa-apa ya, pikir mereka ya. Tapi apa yang mereka dapat ternyata sungguh di luar nalar mereka. Ya, mujizat terjadi, berkat melimpah, bahkan sukacita boleh mereka rasakan. Mereka merasakan kembali bahwa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, hidup kita tidak pernah sia-sia, saudara. Asal kita mau dekat kepada Tuhan. Oke, di sini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap kehidupan kita, pelayanan kita andalkan Tuhan. Kita minta bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi kegagalan, tidak menjadi usaha yang sia-sia. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat dan luar biasa, Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, di setiap usaha kami, di setiap pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan, kami mau sertakan Engkau di dalamnya. Karena kami tahu di dalam Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan memperoleh berkat yang luar biasa, melimpah ruah. Bahkan sukacita boleh kami rasakan. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami roh yang memahami akan firman-Mu, roh yang mencerna dan mengerti akan firman-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembali ke Perlin. Oke, terima kasih buat firman yang sungguh luar biasa, renungan firman Tuhan. Haleluya. Yang telah disampaikan oleh Ibu Ana, dan terima kasih juga buat WL yang telah disampaikan yang dibawakan oleh Ibu Legia. Oke. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam Itu duitmu bukan berapa katanya? sesi ayat hafalan. Mungkin ada yang mau duluan? Nah, aku buka dulu ya. Di Tuh, Gio angkat tangan tuh. Gio mau duluan? Maminya kaget. Gio angkat tangan duluan. Nomor 1 dia. Ayo. Dia dulu. Ya udah maminya dulu. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Terima kasih. Amin. Oke. Selanjutnya 100 ayat Mazmur 100 ayat 4. Ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke. Oke, terima kasih Gio dan maminya. Tuhan Yesus memberkati. Neng udah angkat tangan nih. Neng udah gini. Oke, Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah
kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Iya. Oke, terima kasih Angel. Aku. Mazmur 102 ayat Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Oke. Amin. Oke. I think Jenis sama maminya. Dia sudah belajar. Iya. Lagi belajar. Oke. Oke deh. Oke, terima kasih I Pinky dan Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih juga. Oke, selanjutnya ada Noel yang udah raise hand. Oke, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada dia dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada dia dengan sukacita. Kepada Tuhan. Oh iya, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kehadapannya. Tadi kamu bilang kepadanya. Oh iya. Kehadapannya. Oke, terima kasih Noel. Next. Ya. Maminya apa papinya? Mama sama papanya lagi ke orang depan, ada tamu. Oh, oke. Ntar dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Noel. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Tante Lipo. Aku ya? Boleh? Iya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita datanglah ke hadapannya dan dengan bersorak-sorai. Oke, terima kasih Tante Lipo. Terima kasih, Fani. Ferlin. Mama kemana, Ferlin? Aku Ferlin. Iya. Mama kemana? Ini ada. Ngumpet ya? Enggak, itu ada di Zoom. Ada. Oh. Kirain ngumpet. Oke, terima kasih Tante Lipo. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Devin nih. Devin udah siap di depan kamera. Bella ngantuk tidur. Ayo Devin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, terima kasih Devin. Next, Devina. Mazmur 100 ayat 2. Lupa bunyinya. Beribadahlah Kepada Tuhan dengan sukacita. Kehadapannya dengan sorak-sorai. Oke, terima kasih Devina. Ayahnya Apa tuh? Apa? Suaranya besar apa kecil, Mi? Tanya Kiki. Oke. Ya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Oke, terima kasih Ibu Jenny dan Devin dan Devina. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada Malina nih yang udah ready di depan kamera nih. Mazmur 100 ayat 2.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke. Si Gisel kemana Ama? Nggak ada ya? Si ini Nggak. juga? Nggak ada. Floren. Oke deh. Oke, terima kasih Amalina. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selanjutnya ada Aitau Chen. Ya. Oke, boleh dimulai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sorai-sorai, dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorai-sorai. Oke. Oke, terima kasih Ai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya siapa nih yang belum ya? Pak Yongki. Pak Yongki mau. Oke. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Oke, terima kasih Pak Yongki. Grecia. Grecia mana? Grecia sini, Grecia. Ayo, Bentar ya, bentar ya. mainnya ya. Ya, Udah, biar ini. oke, nanti kita tunggu ya. Ntar ayat hafalan ya. Bentar ya. Udah. Udah? Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, Grace. Ini lucu banget. Oke, terima kasih Pak Yongki dan Terima kasih. Grace. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, selanjutnya ada Cinini. Cinini udah ready nih, Cinini. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai. Oke. Selanjutnya Ibu Hasni. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Hasni dan Cinini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya ada Ami nih yang udah siap nih. Ami. Amin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ada Tante Ona. Tante Ya. Ona udah siap. Ya, shalom. Shalom. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Oke, terima kasih Tante Ona. Kemana nih pasukan? Aduh, ya, ketawa-ketawa. Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, terima kasih Atin. Mana nih abangnya? Ya, Bang nih. Oke, si abang. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yes. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Pak Henry mau sekalian? Pak Henry? Ya. Ya. Dokter. Wih, terdengar Pak Henry. Ya. Shalom. Mungkin sebelum ayat hafalan bisa di open mic dulu, di open cam dulu. Oke. Ya. Ini udah kelihatan ya? Dah. Ya, Shalom. Ayat hafalan pada hari ini adalah Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Henry dan Bu Legia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya ada Tante Bimbing nih. Oh ya. Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Perlin. Terima kasih juga. Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang belum nih? Yang belum. Keluarga Pak Darman. Keluarga Pak Darman, apakah ada? Atau enggak? Oh ya, oke. Shalom. Halo. Ayat hafalan hari ini Mazmur bab 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Oke, selanjutnya siapa nih? Fani, Ibu Ana. Oh, Nathan. Yang kencang suaranya ya, biar Cici dengar. Mazmur 100 Mazmur 100 ayat 2. ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah hadapannya dan sorak-sorai. Oke, terima kasih Nathan. Coba nih. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Oke. Kemudian Fani? Oh ya. Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan Oke, Fani, terima kasih. Selanjutnya Grace ada? Apakah ada? Lagi di luar. Lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke deh. Oke, terima kasih. Siapa? Terima kasih keluarga Pak Darman. Tuhan Yesus. Sami-sami. Oke, selanjutnya anaknya Ibu Hasni yang cowok siapa ya? Cinini. Anaknya Bu Hasni yang cowok siapa ya? Lagi sakit batuk radang. Oh, lagi radang. Jody ya namanya ya? Iya. Jody ya? Oh, tadi mau aku ajakin ayat hafalan soalnya ada di belakangnya Cinini tadi. Lagi batuk dia. Lagi batuk ya. Ya nanti kita doakan ya supaya cepat sembuh. Udah 3 hari itu. Oh, udah 3 hari. Oke. Ya. Nanti kita masukkan ke dalam pokok doa kita ya. Oke, terima kasih Bu Hasni. Hah? Oh iya, terakhir Phil ya. Phil, kau di mana Phil? Oke. Oh, boleh Phil, kamu kenapa? Oke. Berantakan banget. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bentar. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah. Bentar deh. Iya betul. Benar.
Datanglah ke hadapannya. Ulang. Oke, ingat. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, maminya ada? Enggak, mau masuk siang. Aduh, kemarin ada yang habis liburan ke Bandung nih. Maminya jangan lupa ya. Oke, terima kasih Mil. Tuhan Yesus memberkati. Siapa lagi ya yang belum ya? Tinggal keluarga kita doang ya? Iya, tinggal keluarga kita doang. Oke. Nama apa? Nggak ada. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, terakhir aku ya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke. Untuk ayat hafalan di hari Senin itu ada di mana, Ibu Ana? Di 2 Tesalonika 3 ayat 3, C. Bentar. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya. 2 Tesalonika 2. 3. 2 Tesalonika 3. Sorry. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Oke, sebentar aku izin buat share screen dulu. Share sekarang. Iya, sebentar ya Tante Limong ya, ini masih loading ya. Oke, boleh nih dibaca. Tante Limong mau baca? Oke. Siapa ya? Aku minta tolong. Mana? Yang mana? Itu yang ada ininya, warnanya. Yang kuning ya? Betul. Yang kuning? Iya, betul. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oke, terima kasih Tante Lipong. Terima kasih. Ini sama-sama. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Senin. Oke, jangan lupa dihafal ya. Oke, sebentar. Itu di belakang sini ini ada Om Ali ya? Belakang sini ini ada Om Ali ya? Sini nih. Mana sih Cini nih? Ada Om Ali ya? Lagi pada hafalan. Lagi pada makan. Iya, udah makan dulu dan nanti ayat hafalan ya. Oke. Masih 20 ada pengumuman? Ada pengumuman? Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ibadah kepadanya pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Dengan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan ya melalui hambanya Ibu Ana. Kami mengucapkan terima kasih di mana firman ini sungguh luar biasa ya saudara. Di mana saya tadi mendapatkan hikmat dengan firman ini bahwa kalau seandainya dilihat ini bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus ini keahliannya nelayan ya saudara, tetapi dengan pada saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa ya, artinya ya janganlah kita mengandalkan kekuatan kita saudara, walaupun
Mungkin kita ahli di dalam bidang tertentu, kita mungkin merasa pintar atau merasa apa ya, sehingga kita melupakan Tuhan. Tetapi pada saat murid-muridnya pulang, dia tidak mendapat apa-apa, tetapi Yesus itu sudah berdiri, saudara. Artinya apa, saudara? Di saat di saat situasi apapun juga, Yesus itu ada di dekat kita, saudara. Dia berdiri di depan kita. Dia menawarkan, saudara, ya seperti kepada murid-muridnya, tebarkan jalanmu, ya. Artinya kita kalau seandainya kita menghampiri Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus, jalannya itu tidak bisa terangkat karena berkatnya itu luar biasa, saudara. Ya, jadi malam hari ini saya mendapatkan hikmat, saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan tebarkan jala kita. Artinya apa? Tebarkan pelayanan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi itu berkat-berkat itu sudah menanti, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu kita semuanya kita mengharapkan kita semua dapat melayani Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan yang sudah kita terima dari Tuhan, saudara ya. Baik, saudara, terima kasih kepada tim media ya, Perlin, lalu pembawa pujian Ibu Legia yang sungguh luar biasa membawakan ke dalam hadirat Tuhan, dan nanti akan firman Tuhan oleh Ibu Ana, dan nanti terakhir doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Yongki. Lalu yang kedua, saya minta dukungan dalam doa ya. Ini tanggal 2 Oktober kita akan ibadah onsite ya. Kita bersatu dalam doa ya, supaya Tuhan lancarkan dari semua hal ya. Ya mungkin kita beribadah onsite secara sederhana terlebih dahulu, saudara, di mana ya mungkin ya ala kadarnya dulu, saudara ya. Yang penting ya mimbar sama AC sudah ada, saudara. Kita akan membeli AC, saudara ya. Ya ini pergumulan juga, saudara ya. Ya biarlah Tuhan yang menyediakan semuanya, saudara ya. Itu saja beberapa hal pengumuman supaya Tuhan memperlancarkan di dalam ibadah perdana onsite kita, saudara ya. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya terima kasih buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yohan. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Mungkin untuk anak-anak yang sedang menjalankan PTS ya, yang masih ada PTS. Doain untuk teman aku, namanya Jose Gabriel. Sekarang dia udah yatim piatu. Kita berdoa biar gimana nanti dia nasibnya diberkati Tuhan. Oh, oke. Nanti kita doakan untuk temannya Noel. Namanya Jose. Namanya gimana? Siapa? Untuk maminya gimana, Noel? Udah sembuh kah? Udah sembuh. Untuk Jose ini baru kehilangan kedua orang tuanya atau gimana? Kalau papanya udah dari dulu, nah baru 2 hari yang kemarin mamanya udah meninggal. Oke, nanti kita doakan ya. Oke, kemudian untuk Jody ya, Jody yang tenggorokannya lagi radang ya? Iya, lagi radang. Lagi radang tenggorokan, oke.
Nanti kita doakan. Kemudian apakah ada lagi yang mau didoakan? Untuk pernikahan Tivania dan Ko Patrick. Terus untuk gereja ya? Terus apakah ada lagi yang mau didoakan? Sebelumnya kita dalam doa syafaat. Kenapa Gio? TTS. Kenapa? Gio mau minta doa apa? Apa? Temen Gio namanya Jose, dia nggak tahu kenapa. Namanya kok sama? Namanya sama ya Jose? Justru tadi mau suruh Jo bilang begitu, tapi si Noel udah bilang namanya Jose juga. Jadi, Ngomongnya yang semangat Jose- dong. tapi Josenya si Gio tuh apa anaknya suka iseng gitu, isengin si Gio Otaknya gitu juga, loh. anaknya juga Jadi minta doain kayak supaya tahu-tahu si Jose tuh nggak iseng lagi. Jadi gitu. kalem ya. Kalem lah gitu apa maksudnya. dia juga Teman Matiin. Jadi jahil banget sama si Gio suka iseng. agar jahilnya dikurangi. Aduh, ngomongnya gimana ya? apalagi kadang-kadang tahu-tahu nggak jelas. Berubah jadi baik. Anak yang lebih baik. Oke, apakah ada lagi yang mau didoakan? Yang radang tenggorokan siapa? Jodi. 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 Terus temennya Gio apa? Temennya Gio namanya Jose. Jose juga. Sakitnya apa? Katanya biar jadi lebih anak yang lebih baik lagi. Tuh, Pak Yongki. Biar nggak isengin Gio lagi. Iya. Oke. Terus, oke, mungkin itu aja kali ya. Udah nggak ada kan ya? Pertama, minta doanya buat gereja juga, Pak Yongki, untuk karena kita lagi kelangsungan untuk ruko ya. Ruko memang sudah ada. Kemudian untuk peralatan-peralatannya, biar Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan agar kita bisa beribadah onsite dengan nyaman dan tenang. Amin. Ya ampun. Koneksinya.